Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Evi yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Evi. Pada saat Evi mengirimkan cerita ini atau membagikan cerita ini, Evi usianya 37 tahun dan dia sekarang ini menetap di kota Surabaya. Evi ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia ini adalah ibu rumah tangga pada umumnya yang dia sibuk dengan urusan rumah tangganya dan sesekali dia juga jualan online. Dan hidupnya Evi ini lempeng-lempeng aja. Artinya ya dia menjalani kehidupan dengan tenang dan juga adem ayem. Dan gak ada yang menonjol dari kehidupan Evi, tapi dia punya sebuah pengalaman masa lalu yang katanya sampai detik ini, kalau misalnya dia nggak sengaja keinget dengan tempat itu dia langsung merasakan merinding yang luar biasa. Dan itu susah untuk dilupakan. Artinya kalau dia ingat misalnya di sore hari, dia tiba-tiba ingat tempat itu, dia merinding terus sampai semalaman. Dan kadang-kadang besoknya, dia masih kepikiran tentang tempat itu. Karena peristiwa ini benar-benar luar biasa dan menimpa saudara Evi sendiri. Dan kata Mbak Evi, ketika beliau membagikan cerita ini, Mbak Evi pesan kepada tim Kembara Sunyi, tolong ceritakan kisah saya ini. Tujuannya bukan untuk nakut-nakutin, tapi supaya bisa jadi pelajaran bagi orang-orang awam seperti Evi dan saudara-saudaranya. Karena sebagai orang kota biasanya mereka ini nggak percaya dengan hal-hal mistis atau tempat-tempat angker. Dan biasanya kalau pas main di alam atau tempat yang disakralkan itu, seringnya orang-orang dari kota itu sering meremehkan. Nah, jadi sebelum masuk ke bagian inti ceritanya, kami mau menceritakan dulu tentang latar belakang keluarganya Evi. Supaya kita paham kenapa sampai pada akhirnya Evi ini bisa menjadi bagian dari peristiwa tersebut. Jadi Evi ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia punya 1 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Mereka berempat itu besar di Surabaya semua. Dan sebenarnya orang tua Evi ini bukan orang Surabaya asli. Bapaknya asli orang Jawa Tengah, sedangkan ibunya itu berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Dan keluarga dari pihak ibunya Evi ini bisa dibilang adalah keluarga besar yang mereka itu masih memegang teguh adat dan juga tradisi orang-orang daerah atau adat-adat Jawa. Selain itu, hubungan kekeluargaan mereka ini juga kuat sekali. Evi masih ingat ketika dia masih kecil itu, kira-kira usia 8-10 tahunan itu, momen-momen yang paling dia tunggu itu adalah pas waktu mudik ke Lumajang. Nah, bagi anak kota seperti Evi waktu itu, Lumajang itu rasanya ini kayak dia ini akan pergi menuju ke dunia yang berbeda lah. Karena di sana kan berbeda sekali dengan Surabaya. Udaranya sejuk karena lokasinya juga dekat dengan lereng Gunung Semeru. Dan di situ banyak sekali pohon-pohon besar dan kondisinya hijau. Dan yang paling membuat Evi ini betah adalah di sana itu banyak sumber-sumber dan di mana tempat-tempat atau sumber-sumber air ini itu airnya melimpah dan sering dijadikan tempat bermain bagi anak-anak yang ada di sekitar sana. Jadi kalau Evi ke sana, dia pasti akan diajak saudara-saudaranya main ke sumber-sumber ini. Dan Evi ingat betul, setiap kali dia mudik ke rumah eyangnya itu yang ada di Lumajang itu, dia itu ya langsung akrab, ya namanya anak-anak, dia langsung akrab, langsung membaur dengan sepupu-sepupunya yang usia mereka itu umumnya sebaya. Nah, di sana itu mereka sering lari-larian di sawah, main petak umpet di dalam rumah karena ini rumahnya besar sekali, rumah keluarga besar. Jadi mereka sering main di dalam rumah, main petak umpet dan lain sebagainya. Nah, sampai mereka itu juga sering mandi di sungai-sungai kecil yang airnya waktu itu masih bening sekali, masih jernih. Dan di masa-masa itu, sama sekali Evi ini nggak punya bayangan serem atau angker tentang Lumajang tersebut.
Dan yang namanya kehidupan pun terus berjalan, dan seiring bertambahnya usia, waktu itu Evi mulai masuk SMP dan terus lanjut ke SMA. Nah, di fase-fase remaja itulah hubungan antara Evi dan saudara-saudara di Lumajang itu mulai agak merenggang. Ya namanya dia ini masih beranjak remaja, dan aktivitas itu lagi padat-padatnya. Dunia pun juga mulai bergeser dari yang dulunya masih sering main bersama keluarga, masih sering ke Lumajang bertemu dengan sepupu-sepupunya. Nah, kali itu ketika Evi duduk di bangku SMA, dia sudah jarang banget. Kalau misalnya diajak orang tuanya ke Lumajang, dia pasti ogah-ogahan. Alasannya ada aja. Karena teman-temannya ini sudah mulai banyak. Dan setiap kali bapak dan ibunya ngajak untuk menengok keluarga di Lumajang, Evi selalu punya 1001 alasan untuk menolak. Karena yang pertama, dia merasa perjalanan menuju ke Lumajang itu jauh banget. Jadi dia malas ikut. Dia lebih kepikiran teman-temannya, dia lebih pengennya nongkrong sama teman-temannya di Surabaya. Jadi selama bertahun-tahun setelah Evi ini beranjak dewasa itu, setiap ada agenda menuju ke Lumajang, yang berangkat itu pasti bapak, ibu, dan juga adik-adiknya Evi. Dan Evi dengan senang hati itu dia lebih memilih ditinggal di rumah sendirian. Karena di situ dia bisa enjoy, dia bisa bebas, dan bisa ngundang teman-temannya. Jadi saking jarangnya Evi ini ikut ke Lumajang, komunikasinya dengan sepupu-sepupunya yang ada di sana itu juga akhirnya berkurang. Dan lama-lama jadi putus juga. Di situ Evi mengakui bahwasanya dia sendiri juga nggak punya kontak atau nomor HP dari sepupu-sepupunya itu. Nah, ini memang agak keliru menurut Evi, sampai pada akhirnya tibalah suatu ketika ini, Evi ini sudah menginjak usia awal 20-an. Waktu itu kalau nggak salah dia ini baru lulus kuliah. Dan dia lagi pusing-pusingnya cari kerjaan. Dan waktu itu ibunya Evi ini kebetulan ada acara syukuran di Lumajang sana. Yang bikin acara syukuran adalah Pak D-nya Evi. Nah, anehnya hari itu Evi ini nggak nolak sama sekali. Ya mungkin kalau Evi ingat di momen itu, karena waktu itu dia ingat dia lagi jenuh banget dan butuh penyegaran. Dia sudah melampaui stres urusan skripsi, dan waktu itu dia sudah kirim lamaran ke beberapa perusahaan dan belum ada panggilan sama sekali. Disitulah dia stres, dia pengen pergi keluar kota. Dan kebetulan dia diajak ibunya ke Lumajang. Singkatnya Evi pun ikut ibunya. Perjalanan dari Surabaya ke Lumajang itu memakan waktu beberapa jam, dan sepanjang jalan Evi ini cuma dengerin lagu lewat earphone-nya. Sama sekali nggak ada firasat buruk di situ, dan nggak ada tanda-tanda yang aneh atau firasat apapun. Pokoknya semua itu berjalan normal. Kira-kira sore harinya mereka ini akhirnya sampai di Lumajang, di rumah keluarga besar itu, dan begitu Evi ini turun dari mobil, suasananya itu sudah beda banget. Jadi terakhir kali Evi ke sana itu dia masih SD, dan itu dia datang ke sana dia sudah lulus kuliah. Situasinya sudah berubah. Di depan rumah keluarga besar dulunya masih ada pohon jambu, pohon nangka, dan juga satu pohon durian. Waktu itu pohon-pohon ini sudah nggak ada lagi. Dan di situ sepupu-sepupu Evi yang dulu ini seumuran dengan dia, mereka semua ya sudah dewasa, bahkan sudah ada yang menikah juga. Nah, di situ awalnya Evi ini canggung pas ketemu saudara-saudara yang ada di sana, karena ya mereka ini sudah lama banget nggak ketemu. Tapi di situ ada salah satu sepupunya Evi yang namanya Rian. Nah, Rian ini yang banyak ngajak ngobrol Evi, sampai pada akhirnya suasana yang tadinya canggung itu jadi cair lagi. Nah, malam harinya setelah acara syukuran Pak D-nya itu selesai, dan orang-orang tua termasuk Pak D-nya Evi, buliknya, dan orang tuanya Evi sendiri, mereka semua sudah istirahat. Evi dan beberapa sepupunya ini nongkrong di teras samping rumah, dan disitulah mereka ini ngobrol-ngobrol seputar kerjaan, seputar kehidupan di masa lalu, seputar masa kecil mereka yang sering main di sungai, sering main di sawah. Mereka di situ cerita-cerita tentang tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi di waktu mereka masih SD itu. Nah, sampai pada akhirnya salah satu sepupunya Evi yang namanya Rian itu, dia tiba-tiba ngide. Rian ini bilang, Mbak, gimana kalau besok kita jalan-jalan, Mbak? Ini ada tempat bagus lagi loh, Mbak F. Seger banget tempatnya. Ini belum banyak orang yang tahu, dan kita dulu nggak pernah ke sana. Ini lokasinya juga nggak jauh kok. Ini agak masuk ke hutan Sengon sana. Nah, Rian ini kayak ngajaknya itu sedikit maksa. Karena Rian juga tahu Evi ini sebenarnya orangnya malas-malesan kalau diajak pergi-pergi.
Apalagi begitu tahu kalau tempatnya agak jauh dari rumah. Makanya dari awal, Rian ini selalu bilang kalau tempatnya ini dekat. Nggak jauh, Mbak. Dia selalu ngomong gitu ke Evi. Nah, Evi yang pada dasarnya memang dia lagi butuh hiburan, dia butuh refreshing. Dan dia membayangkan pasti di sana itu tempatnya hijau, sejuk. Akhirnya Evi ini tanya, dia mulai tertarik. Tempat apa, Yan? Itu air terjun, apa bukit-bukit gitu. Rian di sini jawab, oh bukan, Mbak. Ini sumber padusan, mata air itu loh, Mbak. Kayak yang dulu pernah kita kunjungi, tapi ini beda. Ini lebih adem tempatnya. Airnya juga jernih banget. Pokoknya enak banget lah tempatnya, sampai ikut aja. Nah, Evi akhirnya ngeliatin sepupu-sepupunya yang lain. Dan mereka semua, sepupu-sepupu yang lain ini kayak setuju juga. Dan mereka semangat sama idenya Rian ini. Nah, sekali lagi Evi sudah membayangkan, pasti di sana itu adalah sebuah telaga atau pemandian yang kondisinya pasti masih asri. Masih dikelilingi banyak pohon-pohon yang hijau, rimbun. Jadi dia sudah membayangkan pasti kayak spot-spot wisata alam yang sering berseliweran di media sosial yang bagus-bagus itu. Akhirnya Evi pun setuju. Nah, besok paginya sekitar jam 7 pagi itu suasana di rumah keluarga besar atau rumah eyangnya Evi ini sudah mulai rame. Dan di situ kita tahu udara Lumajang apalagi pagi-pagi itu seger banget, khas daerah-daerah lereng pegunungan. Di sini Evi yang biasanya kalau dia di rumah di Surabaya itu di jam-jam seperti itu dia masih mager di kasur. Dan pagi itu Evi ini sudah siap. Dia pakai pakaian yang dia pakai pakaian santai, terus dia pakai sepatu kets kesayangannya dan dia juga bawa tas ransel kecil. Pokoknya waktu itu Evi merasa semangat banget. Dan dia sudah membayangkan di sana nanti pasti bakal seru dan dia pasti bakal dapat foto-foto yang keren-keren dan bagus-bagus. Nah, Evi ngelihat sepupunya sudah ngumpul semua. Jadi total yang berangkat pagi itu ada 7 orang. Evi dan 3 sepupunya yaitu Rian, Sulis ini sama suaminya. Dan juga ada adiknya Rian, namanya Maya. Terus ada juga 2 temannya Rian yang ikut juga, namanya Agung dan Tian. Nah, sebelum mereka manasin motor itu, ibunya Rian ini keluar. Nah, ibunya Rian ini adalah bulenya Evi. Jadi di situ ibunya Rian keluar, sempet dari dapur itu beliau bawa tampah kecil. Terus beliau ini ngomong ke Rian, nanya lah, "Loh Yan, kamu itu mau dibawa kemana? Mbak Evi itu pagi-pagi gini, mbok biarin di sini dulu." Terus Rian jawab, "Ini loh Bu, mau diajak jalan-jalan sebentar ke sumber padusan sana loh." Nah di sini ibunya Rian itu sempat bisik-bisik ke Rian, dipanggil Rian itu. Kayak bisik-bisik, pokoknya Evi nggak denger lah apa yang dibicarakan oleh Rian dan ibunya. Dan kayak di situ ibunya ini agak marah ke Rian, tapi Evi dan sepupu yang lain itu nggak denger. Pokoknya nggak denger apa yang dibicarakan Rian dan ibunya. Nah di situ Rian ini ngomong, suaranya itu agak besar. Dia ngomong, nggak apa-apa Bu, ustaz loh Bu, nggak apa-apa. Terus setelah itu ibunya Rian ini masuk rumah dan nggak lama bapaknya Rian yang keluar. Bapaknya itu langsung nyemprot Rian. "Yan, lapos Yan kon gowo ngono-ngono Yan, balekno Yan. Wis gatik ngono-ngonoan." Nah intinya di situ bapaknya ini marah-marah, langsung nyemprot Rian. Di situ intinya bapaknya ini bilang, "Ngapain kamu itu pakai bawa gituan? Sudah kembalikan Yan, nggak usah pakai gitu-gitu." Nah kayaknya tadi pas ibunya Rian masuk rumah itu manggil bapaknya, wadul istilahnya. Dia ngomong ke bapaknya kalau Rian itu bawa sesuatu. Nah Evi ini masih nggak nyambung. Apa yang dilarang dibawa itu apa? Evi nggak ngerti dan Evi juga nggak tahu Rian ini bawa apa. Kok sampai orang tuanya ngelarang seperti itu? Kok sampai marah? Tapi di situ Rian turun dari motor terus nyamperin bapaknya. Dia ngomong ke bapaknya tapi suaranya itu pelan banget dan sopan banget. Beda dengan ketika dia ngomong ke ibunya. Kalau sama bapaknya, Rian itu ngomongnya halus dan suaranya pelan. Setelah dia menjelaskan ke bapaknya dengan suara atau nada yang pelan itu, akhirnya bapaknya Rian ini masuk. Dan Rian pun ngajak yang lain untuk siap-siap berangkat. Nah intinya di situ nggak tahu apakah bapaknya ini menyetujui atau enggak. Yang jelas bapaknya Rian masuk dan nggak komplain lagi. Akhirnya mereka bertujuh ini berangkat. Evi dibonceng sama Rian, Sulis sama suaminya, Maya dibonceng Tian, sedangkan Agung itu sendirian. Nah perjalanan awal itu mereka masih melewati jalanan aspalan desa. Aspalnya juga terbilang masih bagus di situ. Kanan kirinya ini masih banyak rumah warga dan di situ ada hamparan hijau yang luas banget. Dan di latar belakangnya tentu terlihat siluet Gunung Semeru.
Nah, apalagi pagi itu puncaknya itu kelihatan jelas, nggak ketutup awan sama sekali. Evi yang waktu itu dibonceng Rian, dia benar-benar menikmati momen itu, tapi setelah sekitar 20 menitan mereka jalan naik motor itu, jalanan aspal yang tadinya ini masih ada itu tiba-tiba berubah. Jadi jalanan aspal sudah nggak ada lagi dan berganti menjadi jalanan makadam, jalanan tanah yang berbatu-batu itu. Dan rumah-rumah warga yang tadinya masih kelihatan berderet di situ, ini sudah jarang kelihatan lagi. Dan mulai jarak antar rumah itu bisa sampai puluhan meter. Sampai pada akhirnya sudah nggak ada rumah sama sekali dan mulai masuk hutan. Nah di jalan itu Evi ini sempat tanya ke Rian, "Yan, ngapain sih Yan? Tadi tuh kok Pak Lik sama Bu Lik tuh ngelarang kamu marah-marah juga. Emangnya kamu ini bawa apa toh?" Nah Rian di sini cuma diem. Jadi dia sambil nyetir motor, terus nggak lama Rian ini jawab gini ke Evi, "Udah nggak apa-apa Mbak Vi, nggak usah dipikirin itu. Sudah diizinkan kok sama Bapak." Tapi Evi ini masih penasaran, iya ini dia ini bawa apa? Apalagi Rian ini kan sepupunya. Nah bapak dan ibunya Rian itu kan juga Pak Lik dan Bu Liknya Evi. Jadi Evi tetap tanya, "Opo sih Yan?" Dia merasa kalau Rian ini kan di bawahnya usianya. Jadi dia kayak adiknya sendiri si Rian ini. Akhirnya Evi tanya, "Opo sih Yan? Kamu tuh pakai rahasia-rahasiaan, males aku. Wes kalau gitu balik aja nang omah, gak usah pergi." Si Evi ini ngancam seperti itu, terus Rian akhirnya buru-buru jawab, "Waduh, kamu itu Mbak, kamu tuh ya pengen ngerti aja kamu itu. Gini loh Mbak Vi, aku itu bawa gamane Eyang." Nah Evi di situ langsung heran, "Gaman apa maksudmu? Gamane Eyang yang mana?" Evi tanya. Nah Evi kenapa kok tanya seperti ini? Karena dia tahu gaman itu apa, gaman itu pusaka, dan Evi itu memang dia bener-bener nggak tahu gaman mana yang dia maksud, yang dibawa oleh Rian ini. Evi memang tahu kalau Eyangnya itu memang banyak menyimpan gaman atau pusaka. Tapi Evi nggak tahu gaman mana atau pusaka mana yang dibawa Rian pagi itu. Disinilah Rian menjelaskan, "Iku loh Mbak Vi, keris cilik sing ono nang lemarine Eyang iku loh." Jadi si Rian ini menjelaskan itu loh keris kecil yang ada di lemarinya Eyang. Nah ini termasuk pusaka juga. Dan pusaka ini termasuk salah satu yang dikeramatkan. Evi tetap nanya lagi ke Rian, "Kamu itu loh lagian loh ngapain sih Yan kok bawa-bawa gaman segala? Kamu itu ini, kita ini memang mau kemana? Nanti itu pusaka itu hilang, malah repot nanti. Itu bukan barang murah loh. Dan bukan barang yang gampang dicari, itu peninggalan Eyang. Kamu itu ya aneh-aneh, makanya bapak sama ibu tadi marah." Di situ Rian sempat diem. Terus dia itu kayak mau menjelaskan ke Evi, tapi nggak jadi. Nah di situ Evi sudah nggak mau tanya lagi, dan jalanan ini semakin masuk ke area hutan-hutan. Evi di situ sempat tanya ke Rian, "Ini masih jauh nggak Yan?" Rian jawab di situ, "Udah dikit lagi kok Mbak, habis ini kita nitip motor di pinggir ladang, terus kita lanjut jalan sebentar." Nah untungnya Rian ini bener ngomong seperti itu. Kalau tadi itu misalnya nggak bener, masih jauh lagi, mungkin moodnya Evi ini sudah berubah. Untung Rian ini bener, nggak lama setelah itu mereka sampai di sebuah area terbuka, ada semacam ladang di pinggir kebun singkong itu, terus di dekat situ juga banyak banget pohon-pohon sengon yang tinggi-tinggi. Nah di situ sudah ada jalan setapak yang ukurannya ini cuma muat untuk satu orang jalan. Nah Rian dan juga sepupu-sepupunya ini akhirnya memarkirkan motor di bawah pohon sengon itu, terus dikunci motornya, dan dari titik itulah mereka benar-benar jalan kaki. Bisa dibilang petualangan ini baru dimulai di situ. Dan jujur di sini Evi masih nggak ngerasa apa-apa. Dia masih enjoy aja. Menurut Evi, suasana waktu itu masih aman, nggak ada yang aneh-aneh. Mereka mulai jalan beriringan, masuk jalur setapak. Rian ini jalan yang paling depan. Dia sebagai penunjuk arah karena Rian yang pernah ke sana. Sementara yang lain nggak ada yang pernah ke situ. Disusul kemudian di belakang Rian ada Evi, Maya, Sulis, terus suaminya Sulis, dan di belakang sendiri Tian dan Agung. Nah jalur setapak ini itu jalurnya terus menurun dan masuk kayak lembah kecil. Semakin mereka jalan masuk itu, pohon-pohon di kanan kiri jalur itu mulai berubah dan bukan lagi pepohonan sengon-sengon, tapi pohon-pohon hutan yang ukurannya besar-besar. Dan batang pohonnya itu tebal-tebal. Yang dilihat Evi, pohon-pohon di area hutan itu jenisnya pohon-pohon tua yang akarnya ini sampai keluar-keluar dari tanah. Kayak tampilannya itu kayak ular-ular raksasa. Dan yang paling bikin Evi ngerasa agak ganjil adalah situasinya atau suasana yang ada di sana. Begitu mereka masuk agak dalam itu,
Suara-suara yang tadinya bising dari ada kendaraan lewat, ini sudah nggak kedengaran lagi. Dan aktivitas orang-orang di desa itu sudah nggak kedengaran lagi. Pokoknya senyap. Satu-satunya suara yang kedengaran ini cuma suara langkah kaki mereka. Terutama kalau pas mereka itu nginjek daun-daun kering. Tapi meskipun kondisinya seperti itu, Evi ini masih belum merasa ada yang aneh. Nah, sepupu-sepupunya yang lain juga masih ngobrol, masih bercanda-canda. Evi juga masih menikmati perjalanan itu. Tapi di sini Evi itu sempat khawatir kalau dia ini salah jalan. Karena memang kondisinya sepi banget. Dia ini membayangkan, ini kalau misalnya kita semua tersesat, ini kita nggak akan bisa balik karena hutan itu rapat. Akhirnya dia tanya ke Rian, "Yan, ini beneran tempatnya aman? Ini kok sepi banget, nggak ada orang yang lewat?" Rian itu noleh ke arah Evi, "Udahlah mbak, aman mbak. Memang aku ini nyari jalur yang agak terpencil biar nggak keganggu orang lain. Kalau lewat yang jalur sana, itu masih ada motor lewat. Biasanya warga yang nyari kayu bakar. Kalau ini nggak bakal dilewati motor. Sudah aman, tenang aja." Nah, terus disitulah Rian ini menjelaskan, ini nanti namanya padusan mbak, sumber padusan. Pokoknya ini bisa dibilang sumber air yang paling tua di sini. Nah, bentar lagi kelihatan kok. Nah, mereka terus jalan turun. Jalannya ini semakin lama semakin lembab dan agak licin karena tanahnya jarang dapat sinar matahari langsung. Nah, di beberapa titik itu Evi ini harus berpegangan ke ranting-ranting pohon untuk menjaga keseimbangan karena jalannya agak menurun. Di situ kulitnya Evi ini sempat nggak sengaja bersentuhan dengan lumut-lumut tebal yang tumbuh di batu-batu besar di pinggir jalur itu. Dan nggak lama setelah melewati turunan yang agak curam ini, Evi mulai mendengar ada suara gemericik air. Dan ada kayak semacam air mengalir kayak semacam sungai. Mendengar suara itu, rasa was-was Evi ini agak berkurang. Dia mikir, "Wih, beneran ya ada sumber airnya ya?" Nah, begitu mereka melewati tikungan di balik barisan pohon bambu itu, pemandangan di depan mereka ini langsung kebuka. Jadi di dasar cekungan itu terlihat ada semacam sumber atau semacam kolam, atau bisa dibilang telaga alami yang ukurannya nggak terlalu besar. Ya mungkin sekitar ukuran lapangan bulu tangkis lah. Airnya itu asli bening banget. Dari arah atas itu kelihatan sampai dasarnya. Saking beningnya batu-batu hitam di dasar sumber itu kelihatan jelas banget dari atas. Dan ketika dia ngelihat sumber air itu, Evi ini langsung merasa kayak berada di dunia lain. Pokoknya vibes-nya itu langsung aneh, langsung gak enak. Evi ini memang gak bisa ngelihat apapun, dia gak bisa merasakan apapun, gak peka juga. Tapi perasaannya itu kayak ngomong kalau tempat ini rame banget. Dan hawa dan suasananya itu kayak mistis sekali, lembab dan juga dingin. Dia merasa berada di tempat yang sangat tua sekali. Dan sumber air itu dikelilingi oleh tebing tanah yang agak tinggi. Dan persis di pinggir sumbernya itu ada pohon beringin tua. Bisa dibilang pohon beringin ini adalah pohon beringin purba yang ukurannya itu luar biasa besar. Terus akar-akar menggantung dari pohon beringin itu menjuntai sampai ke bawah. Beberapa itu bahkan masuk ke dalam air, ke dalam sumber itu. Jadi kayak semacam rambut panjang yang terurai. Nah, sedangkan daun-daun beringin ini lebat banget. Ini juga lah yang membuat pada akhirnya area di bawah pohon beringin itu gelap dan kayak remang-remang. Evi ini sempat berdiri dan diam di situ, di pinggir sumber itu. Dan di satu sisi dia ini takjub ketika ngelihat air bisa sebening itu, sejernih itu, yang dia ini sudah lama sekali nggak bisa melihat sumber air sejernih ini. Apalagi itu kondisinya di hutan terpencil. Tapi di sisi lain, kayak ada perasaan nggak nyaman. Dan perasaan nggak nyaman itu kayak tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya, ketika dia jalan menuju ke sana, itu nggak ada perasaan apapun. Pokoknya perasaannya happy aja. Tapi pas masuk area situ, ini tiba-tiba ada perasaan yang nggak nyaman. Pokoknya dia merinding terus-terusan, nggak tahu kenapa. Di momen itu Rian ini malah nggak kelihatan. Nggak tahu Rian waktu itu kemana. Barulah pas Evi ini agak jalan, dia dan sepupunya yang lain itu akhirnya naruh tas mereka di atas buah batu besar yang ada batu yang permukaannya agak datar. Di situ Evi baru ngelihat Rian ini muncul. Tapi dia ini muncul dari arah belakang hutan. Nah, tentu di situ Evi langsung nanya, "Dari mana kamu itu, Yan?" Rian cuma jawab, "Dari bawah situ sebentar, Mbak." Evi sendiri nggak mau tanya lebih lanjut, Rian ngapain kok dari sana, dari bawah sana. Tapi Evi juga sempat mikir, jangan-jangan Rian menuju ke bawah tadi itu ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh. Karena Evi tahu, Rian ini kan bawa gaman, bawa pusaka eyangnya.
Tapi di sini Evi itu langsung menepis pikiran jeleknya itu. Dia cuma berharap semoga Rian ini nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya di situ Sulis ini ngomong ke Evi, gimana bagus kan tempatnya? Evi cuma ngangguk di situ. Dan pandangan Evi ini itu nggak bisa lepas dari sumber air yang jernih ini, dan nggak tahu kenapa matanya itu kayak tertarik banget pengen ngelihat ke arah pohon beringin tua itu. Jadi di area pohon beringin itu kelihatan gelap karena daunnya itu rimbun banget. Di situ nggak tahu kenapa kayak ada perasaan aneh setiap kali Evi ngelihat pohon beringin itu. Evi ini merasa kayak di area pohon beringin itu ada sosok yang kayak selalu memperhatikan Evi dan teman-temannya di situ. Nah, disitulah kemudian dadanya Evi ini mulai sesek. Nggak tahu apakah ini efek dia berada di ketinggian atau di area yang lembab atau apa. Pokoknya waktu itu dadanya Evi ini mulai sesek dan perasaannya di situ mulai nggak nyaman. Sekali lagi dia merasa kayak ada yang memperhatikan terus dari arah pohon beringin itu. Evi ini sempat ngeliat terus ke arah pohon beringin. Dia pengen memastikan ini ada apa sih di situ. Karena dia selalu merasa diperhatikan. Dan memang ketika diperhatikan nggak kelihatan apa-apa, tapi auranya itu nggak enak banget. Sementara ketika Evi ini masih bingung dengan pikiran-pikirannya sendiri dan ketakutannya sendiri, sepupu-sepupunya yang lain ini justru mereka kelihatan senang banget. Rian, Agung, sama Tian, mereka langsung cepot sandal dan mereka langsung nyebur di sumber air ini. Ada juga yang cuma nyemplungin kakinya di air sambil ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian, Evi ini ditegur sama Tian. Ayo Mbak Evi, wah asli ini dingin banget, wah enak Mbak, seger Mbak, ayo Mbak nyemplung Mbak. Evi ini cuma senyum waktu itu, dia masih nggak bisa fokus. Sulis sama suaminya juga kelihatan asik berduaan. Jadi Sulis sama suaminya ini ada di dekat batu besar, tempat naruh tas itu, mereka di situ foto-foto. Jadi mereka ngeluarin HP terus foto-foto, selfie. Nah, Sulis ini kayak sibuk nyari sudut yang pas, kayak nyari angle yang pas membelakangi telaga supaya terlihat pohon beringin tua itu. Nah, memang kalau dilihat dari kamera, tempat itu kelihatan eksotis banget. Terus tiba-tiba Maya ini ngomong ke Evi, Mbak Evi ayo sini loh Mbak Evi, nggak pengen nyoba ngerasain airnya ta, mumpung di sini loh jauh-jauh. Evi masih senyum di situ, dia masih belum nanggepin. Dan pada akhirnya Evi ini pengen juga nyebur, akhirnya dia lepas sepatunya. Dan pas telapak kaki Evi ini pertama kali menyentuh air di sumber tersebut, dia langsung kaget juga. Ternyata airnya itu dingin banget. Dan dinginnya itu memang dingin banget menurut Evi. Tapi ya itu tadi, dinginnya ini bukan cuma bikin seger di kulit, tapi dinginnya ini kayak ada hawa yang gak enak, yang langsung naik ke tubuhnya Evi. Dan pas Evi ini lagi duduk di batu-batu sambil merendam kakinya itu, dia melihat ke sekeliling telaga ini. Disinilah Evi ini mulai mengalami hal ganjil. Pas waktu dia ngeliatin air yang jernih itu, Evi ini tiba-tiba mendengar ada yang membisiki di telinga. Suaranya itu pelan, suaranya halus banget, kayak suara perempuan yang berbisik persis di telinga kirinya. Tapi bahasanya ini bukan bahasa Indonesia. Dia ini ngomong dengan bahasa Kromo Inggil. Nah, Evi sendiri nggak paham apa artinya, tapi suaranya itu kedengaran jelas banget di antara teman-temannya yang rame. Padahal situasinya rame banget waktu itu, tapi Evi ini kayak mendengar jelas suara bisikan perempuan tersebut. Nah, otomatis di situ Evi langsung noleh ke kiri. Dia ngelihat ke arah kiri, cuma ada Maya yang asik mainan air, dan Evi tanya ke Maya, Mai, kamu tadi ngomong sesuatu. Terus Maya noleh. Mukanya tuh kayak bingung, enggak kok Mbak, kenapa emangnya Mbak? Terus Evi di situ cuma bilang, nggak apa-apa, mungkin aku salah dengar. Nah, disinilah Evi ini mulai mencoba untuk menenangkan diri, tapi dalam hatinya dia tahu betul kalau dia itu tadi nggak salah dengar. Dia sempet kok dengar ada suara perempuan, dan suara bisikan itu bener ada, deket banget. Nah, nggak lama setelah kejadian bisikan itu, Sulis yang dari tadi sibuk foto-foto sama suaminya itu, Evi ini sempat ngelihat ke arah Sulis. Jadi ketika Sulis dan suaminya itu foto-foto, Evi ngelihat jelas ada kayak semacam cahaya flash di dekat HP suaminya Sulis itu. Cerak. Nah, awalnya Evi mikir, siang-siang ngapain kok pakai flash si Sulis sama suaminya ini. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba suami Sulis ini berhenti foto-foto, terus dia tuh ngeliatin layar HP-nya. Jadi suami Sulis ini ngelihat HP itu kayak heran. Wajahnya itu kelihatan bingung, sekaligus agak kesal juga. Terus Evi ini dengar Sulis ngomong sama suaminya, loh mas, kok HP-nya tiba-tiba mati gimana?
Padahal tadi baterainya masih penuh loh. Akhirnya suaminya ini ngomong ke Sulis, nggak tahu juga kenapa kok HP-nya ini tiba-tiba mati. Dipencet-pencet berulang kali tapi layar HP-nya itu tetap nggak mau nyala. Mati total, kayak bener-bener kehabisan baterai. Terus suaminya ini ngomong ke Sulis, ini mungkin drop kali yang. Kamu keliru mungkin tadi belum ngecas. Ya udahlah pakai HP-ku aja. Tapi anehnya begitu suami Sulis ini ngeluarin HP-nya sendiri, kondisi HP suaminya yang tadinya itu nyala, tiba-tiba waktu itu mati juga. Dinyalakan lagi tetap nggak mau nyala. Tapi disinilah suami Sulis itu ngomong tanpa mikir yang aneh-aneh sama sekali. Dia cuma bilang, wah mati juga HP-ku ini. Nah ketika ngelihat itu perasaan Evi ini mulai nggak enak. Tapi Evi ini ngelihat Sulis, suaminya, Rian dan yang lain itu santai saja. Mereka ini sama sekali nggak berpikir macam-macam. Meskipun waktu itu Sulis dan suami ini sempat mengalami kejadian aneh yang HP-nya tiba-tiba mati pet itu. Tapi meskipun begitu, Evi mencoba untuk tetap santai. Dia nggak mau ngerusak suasana, dia mencoba untuk menghargai sepupu-sepupunya yang lain yang ngajak dia ke tempat itu. Jadi dia nggak mau melempar hal-hal yang ganjil, supaya teman-temannya nggak takut. Evi ini juga nggak bilang sama sekali soal kilatan cahaya atau semacam cahaya flash yang sempat lewat di dekat HP-nya Sulis itu. Evi langsung batin sendiri. Mungkin tadi HP-nya yang error. Terus flashnya itu nyala sendiri. Nah, disinilah tiba-tiba Rian itu nyaut. Wes, ayo. Nggak usah bingung HP, ayo nyebur semua. Nggak usah mainan HP. Dan nggak lama setelah Rian ngomong seperti itu, tiba-tiba mereka semua ini mencium bau yang wangi banget. Wanginya itu pekat. Jadi baunya itu seolah-olah kayak barusan ada orang yang naburkan kembang melati di sekitar situ. Pokoknya kira-kira seperti itu, kayak benar-benar banyak kembang melati di situ dan aromanya wangi banget. Semua orang yang ada di situ diem. Agung dan Tian, mereka berdua yang tadinya ini paling heboh mainan air dan suaranya berisik banget, mereka berdua langsung naik. Mereka langsung buru-buru nyari sandal, terus mereka istirahat ngerokok di situ tanpa ngomong apapun. Sulis ini pertama kali yang nyeletuk. Kalian nyium bau wangi nggak sih kayak bau kembang melati yo? Kok wanginya aneh banget ya? Aku merinding ya. Herannya pas mencium bau melati ini, semua itu langsung diem. Kayak mereka ngerasa memang ini aneh banget sih. Dan bener gak lama setelah itu, mulailah muncul kabut. Kabut ini awalnya tipis. Terus lama-lama kabutnya mulai agak tebel dan pas posisi kabut ini mulai agak tebel, mereka yang tadinya ini nyebur di pemandian, ini satu persatu mulai keluar dari air. Dan lama-lama kabutnya itu jadi tebel banget. Jarak pandangnya ini cuma 5 meter. Jujur di momen itu, Evi ini sudah mulai takut. Gak tahu kenapa Sulis ini tiba-tiba langsung teriak-teriak manggil namanya Rian. Rian nggak jawab. Dan Evi sendiri juga nggak tahu di mana Rian karena kabutnya ini sudah tebel. Dan mereka semua juga nggak tahu posisi masing-masing termasuk Rian ini di mana, mereka nggak tahu. Tapi Sulis ini terus-terusan manggil Rian, kayak dia itu manggilnya panik banget, nggak kayak biasanya. Lama-lama Sulis mulai nangis histeris. Rian. Suaminya Sulis ini langsung meluk Sulis untuk menenangkan Sulis. Dan di situ Sulis ini masih histeris. Mereka semua nggak tahu kenapa kok Sulis ini tiba-tiba nangis seperti itu sambil manggil namanya Rian. Dan di momen itu yang ada di pikiran Evi ini, dia cuma pengen keluar dari lokasi pemandian itu. Karena suasananya ini langsung berubah agak gelap. Kayak bukan siang hari lagi. Nah selain itu, dia mendengar suara Sulis yang nangis ini, Evi itu jadi panik juga. Jadi pikirannya kacau balau. Ini Sulis ini kenapa kok tiba-tiba nangis dan nyebut-nyebut nama Rian. Akhirnya suami Sulis ini ngomong ke semuanya, termasuk ke Evi juga, supaya segera mereka keluar dari lokasi dan kembali ke lokasi tempat motor. Nah, Evi di sini digandeng tangannya sama Agung. Pas mereka sudah jalan, Agung ini cuma ngomong gini ke Evi, Mbak, sampean baca apa yang sampean hafal ya Mbak. Baca terus Mbak, jangan sampai putus. Ketika Agung ngomong seperti itu, nggak tahu kenapa, yang ditangkap oleh Evi, ini ada sesuatu deh kayaknya. Kenapa kok Agung tiba-tiba suruh baca doa, suruh baca surat-surat pendek. Dan di situ Evi sudah merasa ini pasti ada sesuatu. Tian dan suami Sulis ini ngajak Agung balik lagi ke lokasi sumber padusan tadi, lokasi pemandian tadi. Mereka ini katanya mau nyari Rian. Nah singkatnya, Evi, Sulis, dan yang lain yang masih nunggu di tempat parkiran motor itu,
Mereka ini masih nunggu di situ. Masih nunggu suami Sulis, Tian, dan juga Agung. Barulah setelah itu, 3 orang ini muncul. Tapi di situ mereka belum ngelihat Rian. Rian ini masih belum ditemukan. Disitulah Sulis ini nggak bisa membendung lagi. Sulis itu teriak-teriak histeris dan nangis. Akhirnya ibunya Rian, ketika ngelihat Sulis yang nangis histeris seperti itu, ibunya Rian malah ikut nangis juga. Dan beliau juga histeris. Dan karena situasinya kacau, ricu, semua orang yang ada di dalam rumah, termasuk orang tuanya Evi, ikut keluar rumah semua. Dan nggak tahu fenomena apa yang dilihat sama Lek Bondan dan bapaknya Evi ini, tapi waktu itu Lek Bondan memang ngelihat gerbang. Dan akhirnya mereka nekat masuk melewati gerbang itu, dan pas ngelewati gerbang ini, suhunya langsung berubah, suhunya langsung beda.